Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar live study yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, curahkan apa yang menjadi isi hatimu untuk kami semua pada kesempatan ini. Kami mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di kitab Kisah Para Rasul di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-28. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing dulu dari ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 sampai dengan yang ke-10. Jadi Kisah Rasul pasal yang ke-28 ini akan kita bagi 2 atau 3 sesi Bapak Ibu Saudara ya. Baik, saya akan mulai dulu bacakan ayat 1 dan yang kedua. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara, kita melihat ada satu lagi tempat yang tidak ada dalam perencanaan Paulus dan rombongan sebenarnya. Seperti kita ketahui bahwa perahu yang ditumpangin kandas atau terpecah belah ya. Sedangkan mereka semua menyelamatkan dengan skoci dan ada yang mulai berenang juga ya. Singkat cerita, mereka sampai ke daratan sesuai janji Allah bahwa tidak ada satu orang pun yang binasa, semuanya selamat sampai di daratan, hanya kapalnya saja yang hancur. Nah, di sini kita lihat mereka berenang ke daratan yang terdekat, tidak taunya mereka tiba di satu pulau yang namanya Pulau Malta. Tempat ini tentunya tidak ada dalam rencana untuk rombongan itu berhenti di pulau itu. Tapi saya cuma mau bilang begini, satu hal yang pasti. Tuhan bisa memakai semua keadaan, termasuk badai yang terjadi pada saat itu. Kita tahu bagaimana mereka terkatung-katung di laut cukup lama, berminggu-minggu. Ya, tetapi Tuhan bisa memakai angin badai itu juga untuk memenuhi rencana Allah. Tuhan tidak pernah kehabisan rencananya, serta Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menyatakan kemuliaannya di tengah badai sekalipun. Jadi saya ulangi lagi. Kadangkala badai datang memang tidak ada dalam ekspektasi hidup kita. Tentu tidak ada dalam perencanaan kita. Siapa sih yang mau merencanakan badai? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketahuilah yang pertama, sekalipun badai, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk bisa membuat badai justru dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya, Tuhan tidak pernah kehabisan cara, saudara, untuk menggunakan apapun. Badai dalam hidup kita sekalipun yang tidak kita rencanakan, Tuhan bisa pakai itu. Dan setiap apapun itu kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kemuliaan sekalipun dalam badai. Paulus tiba di Malta tentu bukan dalam rencana semula. Angin badai yang membuat Paulus harus tinggal di sana selama 3 bulan bersama-sama penduduk Malta. Jadi Paulus 3 bulan dan rombongan lamanya di Malta. Malta itu sebuah pulau yang terletak di antara Pulau Sisilia dan benua Afrika. Pulau ini adalah pulau terjauh dari benua Eropa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Mediterania. Jadi Malta ini masih merupakan bagian dari benua Eropa, tapi ini sudah pulau yang terjauh ya, batas jauh. Jaraknya itu kurang lebih 97 km dari Pulau Sisilia. Pulau ini terkenal sejak para kesatria Malta mempertahankan pulau ini dengan gagah berani terhadap serangan orang-orang Turki di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana dicatat dalam ayat yang kedua, orang-orang di pulau ini sangat ramah terhadap Paulus dan orang-orang yang tentunya kapalnya kandas dihantam angin badai. Ya, di mana sesuai janji Allah mereka semua selamat. Saya jadi ingat Pulau Bali, saudara ya. Kalau kita ingat Pulau Bali, waktu dulu belum banyak pendatang, Pulau Bali itu juga terkenal sekali. Sangat ramah, terkenal dengan kejujurannya, sampai orang bilang ketinggalan handphone, ketinggalan dompet, nggak akan ada yang sentuh.
dulu masih zaman telepon umum ya. Katanya dulu belum populer handphone. Kalau ketinggalan dompet di tempat telepon umum, nggak akan ada yang sentuh. 3 jam kemudian balik, dompetnya masih di situ, kondisinya masih utuh lengkap. Nah, itu katanya kira-kira gambaran Pulau Bali pada saat itu. Nah, saya ketika membaca ayat ini saya membayangkan, wah, Pulau Malta mungkin ya seperti Pulau Bali zaman dulu ketika belum banyak pendatang. Hari ini Bali udah tidak sama, saudara ya. Walaupun orang-orang Bali sendiri selalu bilang, ini yang bikin kriminalitas jadi mulai ada copet ini pendatang. Kalau orang Bali asli itu baik-baik, jujur-jujur ya. Nah, saat itu adalah musim dingin ya. Kalau penduduk pulau tersebut tidak bisa menerima Paulus dan rombongan, wah, maka mereka bisa mati kelaparan atau mati kedinginan. Tetapi sesuai dengan janji Allah bahwa mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ada satu kebenaran yang perlu kita catat di sini. Pemeliharaan Allah bisa datang melalui siapa saja dan kapan saja. Saya ulang lagi. Pemeliharaan Allah bisa datang melalui siapa saja dan kapan saja. Mungkin kita berpikir kita sudah ada di jalan buntu. Mungkin kita berpikir, aku sudah tidak ada harapan lagi. Kayaknya udah gak ada lagi yang bisa nolong aku. Tapi saya cuma mau ingatkan gini. Di saat situasi hopeless, terkapung-kapung, kapal saja sudah hancur, musim dingin, bahan makanan gak ada. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bisa datang melalui siapa saja dan datang kapan saja. Di musim yang terburuk sekalipun kita lihat sudah hopeless, sekalipun kita lihat wah kita pasti hancur deh, tetapi pertolongan Tuhan bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja. Ayat 3 dan 4. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu tergantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, saudara, kita lihat di sini musim dingin lagi bikin api unggunnya panas, ada ular di situ, kepanasan rupanya di tempat di mana ada api unggun dinyalakan, ular itu karena nggak tahan panas dia keluar, dan rupanya yang terdekat dari sekian banyak orang yang dipilih oleh ular itu ya adalah Paulus. Nah, kalau di terjemahan Alkitab lama itu ular beludak, kalau terjemahan baru itu ular berbisa. Nah, tetapi saya cek di bahasa Yunani King James Version ya, itu kalau kita lihat dari Textus Receptus yang lumayan punya kemiripan dengan Bizantin ya, itu digunakan kata echidna. Nah, echidna ini adalah jenis ular viper, saudara. Ular viper. Nah, ular viper itu memang tidak segede piton, tapi ular viper itu sangat terkenal dengan bisanya. Bisanya dia ini lebih hebat daripada bisa kobra, saudara ya. Ular viper ini biarpun ukurannya tidak gede, wah, tapi kalau udah menggigit kena bisa, itu orang tinggal tunggu mati. Makanya begitu semua ngelihat ada ular viper ini keluar menggigit tangan Paulus, mereka berpikir Paulus pasti mati. Paulus sebentar lagi pasti rebah. Nah, tapi kita lihat menariknya di sini, kita lihat gimana orang-orang primitif, kan saat itu masih primitif, saudara ya. Ilmu pengetahuan tuh belum maju ya, belum banyak terlalu pengenalan akan Allah yang sangat luas ya. Memang nggak primitif banget seperti zaman batu, tapi masih zaman kuno lah. Orang primitif itu punya kecenderungan, atau orang kuno itu selalu menghubungkan musibah dengan kutukan, dosa, atau karma. Kalau kita mau jujur, zaman sekarang juga masih ada yang kayak gitu loh, saudara. Bahkan di tengah-tengah orang Kristen sendiri juga masih ada loh yang punya pola pikir seperti ini.
kalau ada dalam tanda petik musibah atau yang dikatakan kemalangan manusia, ada loh orang-orang Kristen juga yang berpikir dosa apa nih, kutuk apa nih, selalu dihubungkan ke arah situ. Nah, cara seperti ini memang kerap kali terjadi, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, bahwa ada kemalangan yang selalu terkait dengan kutuk, dosa, hukuman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, memang bisa ada dan seringkali atau kadangkala terjadi kemalangan berhubungan dengan dosa atau kutuk dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bisa melihat begini. Kita tidak boleh begitu melihat musibah, begitu lihat kemalangan, langsung kita asosiasikan dengan kutuk atau dosa. Ini yang gak boleh. Ya. Bisa aja itu, tapi jangan langsung divonis. Seakan-akan kalau ada orang kena musibah, orang kena kemalangan, kita langsung lihat pasti ada dosa, pasti ada kutuk. Jangan dimutlakan. Bisa ada kemungkinan begitu, tetapi juga bisa juga tidak. Nah, di lain pihak kalau kita lihat kisah ini, sebenarnya mereka punya pola berpikir yang sangat manusiawi, saudara. Yaitu malapetaka mengejar orang-orang jahat. Malapetaka mengejar orang-orang jahat. Ini sebenarnya pola pikir seperti ini ada di semua aliran kepercayaan. Orang yang jahat dikejar oleh malapetaka. Dan pola berpikir yang disebut dengan nemesis ilahi atau pembalasan ilahi. Atau dengan bahasa gampangnya, perbuatan jahat pasti akan menerima hukuman. Ya. Nah, ini manusia secara umum pasti punya pola berpikir ini. Pola berpikir ini sebenarnya juga tidak salah, saudara. Kejahatan itu pasti akan dihukum kok, tinggal tunggu waktu. Ya. Dan mereka juga kalau kita lihat, wah ini pasti pembunuh, makanya diantuk ular yang bisa membunuh dia. Mereka juga sudah memahami bahwa membunuh adalah tindakan kejahatan yang mengerikan dan akan dibalas dengan nyawa juga. Karena mereka lihat, wah ini yang mematuk ular viper, ular berbisa. Habis si Paulus, jangan-jangan dia membunuh nih. Makanya sekarang dia juga bakalan mati. Karena mereka tahu, wah ini kalau diantuk viper, wah ini pasti mati. Dan ada Dewi Keadilan. Jadi Tuhan yang membalaskan atau pembalasan ilahi terjadi. Kan kira-kira gitu. Mereka pikir Paulus ini pasti orang bengis, kejam, pembunuh. Dan sekarang sekalipun dia kabur, dia gak bisa lari. Saat itu orang pasti berpikir, oh pantesan kapalnya kena angin badai sampai hancur. Jangan-jangan kutukan orang ini. Orang ini coba melarikan diri ke pulau, tetap gak bisa lari dari Dewi Keadilan. Makanya lagi bikin api unggun aja kelihatannya udah selamat, ular bisa keluar, patok langsung. Nah, tapi di sini ada kesalahpahaman. Ya. Ada kesalahpahaman dari pemahaman mereka. Mereka berpikir orang jahat pasti dihukum di kehidupan sekarang. Saudara, faktanya tidak. Kita tahu bahwa Tuhan itu seringkali hitungan belakangan. Tuhan itu seringkali hitungan belakangan. Makanya ada kisah dalam Matius pasal 7 misalnya. Tuhan, bukankah aku sudah berbuat mujizat, bernubuat demi namamu. Tetapi nanti kan baru ada pada saat itu. Aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Bukan sekarang, saat itu. Kita bisa melihat faktanya orang-orang jahat. Orang-orang yang merampok hasil uang orang. Mungkin bukan merampok dengan kekerasan, enggak. Tetapi merampok hak orang. Kita lihat hidup dia asik-asik aja. Ya. Hidupnya enak-enak aja. Ada hidup yang zaman siang katanya jadi pelakor. Ya. Tapi kok wah hidupnya enak-enak saja. Dia bisa hidup mewah, ya, hidup jet set. Padahal kita tahu itu dari melakor. Ya, pelakor itu perebut laki orang kan gitu katanya ya, alias jadi simpanan.
Ada juga kita lihat, orang punya istri piaraan di mana-mana, tapi seakan-akan bisnisnya tetap hebat, kekayaannya bisa buat 7 turunan. Ya, karena memang tidak semua kejahatan dihukum sekarang juga. Tidak semua, saudara. Tidak semua. Jadi memang ada yang langsung menerima di kehidupan sekarang, ada yang nanti. Nah, kesalahpahaman di antara mereka juga adalah ini yang saya udah ungkapkan tadi. Bahwa semua orang yang menderita kemalangan luar biasa dalam hidup ini adalah orang jahat. Nyatanya belum tentu. Belum tentu orang yang menderita kemalangan luar biasa adalah orang jahat. Ada orang yang mengalami penderitaan karena diizinkan Tuhan. Entah imannya diuji, entah dia harus menderita untuk Kristus dan lain sebagainya. Para rasul menderita untuk Kristus. Ayub mengalami kemalangan manusia luar biasa karena imannya sedang diuji. Memang kalau kita melihat di Ibrani 11 Bapak Ibu ya, ada tokoh-tokoh iman yang mengalami hal-hal ekstravagansa, mujizat luar biasa dalam hidupnya. Tetapi pahlawan-pahlawan iman, saksi iman yang diakui oleh Alkitab juga dikatakan di akhir pasal yang ke-11 dari kitab Ibrani, bahwa sebagian mereka mengembara di gunung-gunung, di goa-goa, di gergaji, mengalami penganiayaan, penderitaan yang luar biasa. Sebab yang mereka nantikan sebenarnya adalah kebangkitan yang lebih baik. Jadi tidak semua kemalangan luar biasa dalam hidup ini berarti atau tanda seseorang melakukan kejahatan. Kita tidak bisa semudah itu menggeneralisasi ya. Oke, kita teruskan ayat 5 dan 6 sekarang. Namun Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama menanti-nanti dan melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi udah ditunggu-tunggu pasti rebah nih, nggak taunya nggak terjadi apa-apa saudara. Dari yang dipikir orang jahat langsung berubah 180 derajat. Dewa ini orang pasti. Ya, luar biasa kan Tuhan itu. Bayangkan saudara, dari dianggap penjahat, kena kutukan, kena pembalasan ilahi, justru sekarang dianggapnya dewa. Sekarang dianggapnya justru dewa. Paulus tidak terdampak sama sekali. Bukankah ini menggenapi Markus 16 ayat 18 ya, Markus 16 ayat 18, bahwa kamu akan memegang ular tedung, itu juga ular berbisa, tetapi kamu tidak mati ya, tidak bisa dibunuh oleh bisanya, tidak bisa. Nah saudaraku, ini penggenapan ya. Tetapi ayat itu jangan dimengerti, oh ada ular berbisa kita main-main. Kalau saudara diantuk bahaya saudara, nggak boleh, saya juga nggak mau. Ini case khusus, dimana case penginjilan, bukan buat show off. Kan saya udah sering cerita, ada pendeta di Amerika, dia bawa ular berbisa ke depan mimbar, dia mau buktikan ayat ini depan jemaatnya, langsung meninggal saudara, dibawa ke rumah sakit meninggal. Ini bukan buat atraksi sirkus ya. Ayat itu memang betul Markus 16 ayat 18, tapi konteksnya penginjilan dan menyatakan kemuliaan Allah, bukan untuk sirkus, show off depan jemaat, bukan buat apa. Masa ibadah minggu saya bawa ular kasih dipantuk, saya sih nggak mau saudara ya. Nah, dan memang Markus 16 ini banyak polemikus yang bilang ini ayat tambahan. Enggak saudara, kita harus ingat begini ya, bahwa ada banyak manuskrip. Manuskrip itu adalah kopian, tulisan tangan kopian dari naskah asli. Naskah asli adalah otograf namanya. Nah, ada begitu banyak manuskrip. Perjanjian baru kita punya lebih dari 5.000 manuskrip. Tidak ada satupun dokumen tua di dunia ini sepanjang sejarah dunia
yang punya manuskrip atau salinan sebanyak Alkitab. Nah, dari banyak manuskrip itu kan namanya orang nyalin. Dulu nyalinnya di papirus. Papirus harganya sangat mahal. Kadang-kadang ada yang disingkat-singkat. Memang ada di beberapa manuskrip yang tidak ada bagian terakhir dari Injil Markus, tetapi ada banyak juga yang ada bagian ini. Jadi kita jangan mau dituduh sama para polemikus-polemikus yang kerap kali mengusik-ngusik Alkitab, mengusik iman Kristen, bilang ini ayat tambahan atau apa. Enggak, itu ngawur saudara ya. Oke, nama Tuhan dipermuliakan melalui peristiwa ini ya. Tentu masyarakat primitif pikirlah Paulus dewa, diantuk ular berbisa nggak mati ya. Memang. Tapi satu hal yang saya percaya dari kejadian ini, Paulus tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ya. Saya tidak tahu kalau hamba Tuhan zaman sekarang kalau sampai dianggap dewa sama pengikutnya itu seneng atau enggak ya. Kalau saya sedih saudara ya. Untung juga tidak ada orang dan tidak perlu ada orang yang anggap saya dewa karena saya memang bukan dewa saudara ya. Tetapi kita lihat banyak fenomena hamba-hamba Tuhan yang didewakan dan mereka menikmati di atas itu. Tanpa menyebut nama atau apapun, saya juga tidak punya hak untuk menghakimi siapapun. Ya. Tetapi saya cuma mau ingatkan, siapapun kita, hamba-hamba Tuhan, kalau Anda didewa-dewakan oleh pengikutmu, jangan senang, Anda harus meratap. Jangan-jangan kita terlalu asik mengarahkan umat Tuhan kepada diri kita, bukan kepada pribadi Yesus. Ya. Ayat 7, ayat 8 sekarang. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Nah, saudara, kejadian Paulus digigit ular berbisa tapi nggak mati tentunya mulai diceritakan dan menjadi buah bibir. Dan ada pejabat penting setempat, dalam terjemahan lain ada yang berkata dia adalah gubernur di wilayah itu, menyambut Paulus. Kalau cerita tentang Paulus ini tidak tersebar, belum tentu mereka disambut saudara ya. Nah, tetapi sebagai pimpinan, sebagai pejabat penting juga mereka mendengar juga pastinya ada sekelompok orang yang kapalnya pecah, terkatung-katung tiba di pulau itu, mereka harus tolong. Tetapi yang jelas entah Publius ini pernah mendengar kesaksian orang-orang tentang Paulus yang digigit ular berbisa tetapi tidak tewas. Apakah Publius pernah dengar atau tidak, tetapi di sini kita melihat Publius menyambut dengan ramahnya. Kita belajar satu hal di sini saudara ya. Saya percaya ya, penduduk Pulau Malta yang sejak awal dikatakan ramah itu juga karena pemimpinnya ramah. Ya, pemimpin selalu membawa budaya, membawa atmosfer kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan orang-orang yang ramah juga pasti maunya memilih pemimpin yang ramah. Dan pada saat itu Publius punya ayah lagi komplikasi demam dan disentri. Wah, ini penyakit ini kalau digabungkan berbahaya Bapak Ibu. Belum lagi zaman dulu ilmu kedokteran tentunya belum semaju hari ini. Tetapi Paulus memang tidak dikatakan dimintai tolong, tetapi ada belas kasihan dalam dirinya. Dan Paulus bisa melihat ini adalah kesempatan dia memberitakan Injil di depan mata banyak orang. Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Paulus mohon izin masuk ke kamar berdoa. Ya, orang kalau lagi sakit mah mau diapain juga mau. Orang cuma didoakan kok, siapa sih yang gak mau ya. Ya mau, nothing tulus juga. Kalau gak manjur paling gak sembuh. Toh dia kalau gak didoakan juga gak sembuh. Jadi kan nothing tulus. Paulus doakan tumpang tangan sembuh dan itu pasti menjadi kesaksian luar biasa. Itu sebabnya sesudah peristiwa itu datanglah orang-orang sakit lain dari pulau itu. Mereka pun disembuhkan juga. Wow, ini jadi kesaksian luar biasa. Orang-orang sakit dari pulau itu pada berdatangan. Mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ya, Bapak Ibu,
Demikianlah pemeliharaan Tuhan sempurna atas Paulus dan rombongan, bahkan keperluan-keperluan untuk kemudian cuaca sudah baik setelah 3 bulan melanjutkan perjalanan ke Roma. Tuhan sediakan semuanya. Demikianlah Tuhan dapat memakai badai untuk mengubah situasi. Dan pertolongan Tuhan datang kapanpun dan melalui siapapun. Dan di tengah-tengah situasi badai itu pun kita akan selalu punya kesempatan untuk memberitakan Injil, menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di lubuk hati anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, dalam semua musim kehidupan kami, di badai sekalipun, kami boleh tetap kuat karena kami tahu pertolongan Tuhan bisa datang kapan saja, dari mana saja. Dan biarlah melalui badai hidup sekalipun, kami senantiasa boleh punya kesempatan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.